Hai, ketemu lagi dengan saya Iin di Iin Ngobrol. Hari ini saya kedatangan seorang pria muda, ganteng luar biasa, dan prestasinya juga luar biasa. Namanya Pak Andri. Halo Pak Andri, halo, apa kabar? Baik. Nah, coba Pak Andri perkenalkan diri, prestasi-prestasinya. Pak Andri ini aku tahu kan ownernya ini ya, Million Spirit Agency. Ya, betul. Oke, apa sih Million Spirit Agency ini? Million Spirit Agency adalah apa? Kita tahu bahwa setiap orang memiliki semangat yang berbeda-beda, terutama di dalam bidang asuransi. Jadi setiap kantor itu mereka punya semangat dan budayanya masing-masing. Nah, kalau kita kan anak millennials nih kebanyakan. Oh ya, millennials kekinian banget lah. Betul. Jadi kan karena kita anak millennials, kita itu pengen menampung semua orang punya semangat. Nah, makanya kita juga kayaknya tidak merendahkan ya, tapi justru kita menghargai semua orang punya semangat. Nah, spirit-spiritnya semua orang gitu loh. Dari berbagai kantor, bahkan di dunia di luar Indonesia kita pun sangat menghargainya. Ini Pak Andri ini kan the youngest president agency manager di Batam ya. Betul. Dan one of the youngest di nasional juga ya. Di Panin ya, Panin Daiichi Life ini kan ya. Betul. Kira-kira boleh tahu nggak sih bocorannya umurnya berapa? Umur saya sekarang 26. Wow, 26. Ya. Saya lihat di depan ada yang nongkrong apa? Mercy ya? Oh iya. Oke, 26 tahun sudah jadi presiden agency manager, terus sudah punya Mercy, sudah punya agency sendiri, udah punya pacar belum? Sudah punya tunangan. Udah tunangan lagi. Waduh, udah ada ya, maaf lah ya yang lainnya. Oke, sekarang kita mau ngobrol tentang achievement yang lain. Selain ini, saya mau teman-teman lihat bahwa yang saya ngajak ngobrol ini bukan hanya sosok sosok agent yang pemula, tapi saya ajak ngobrol adalah sosok agent yang memang dia sudah punya prestasi dan dia sudah punya pengalaman yang banyak di bidang asuransi. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai gimana sih cara untuk mix and match produk-produk asuransi dan gimana sih cara klaim supaya klaimnya kita tuh bisa dikeluarin dari perusahaan asuransi. Nah, apa aja sih yang udah di-achieve selama ini, Pak Andri? Yang di-achieve ya? Lumayan sih ya kalau yang di-achieve ya. Kayaknya kalau udah punya Mercy di depan nggak cuma lumayan deh. Ya, kalau achievement sih, kalau kita sebagai seorang insurance agent, menurut saya achievement terbesar adalah kita bisa memproteksi banyak nasabah yang pastinya ya kan, memastikan mereka itu our own happiness gitu ya. Yes, betul. Lalu kalau umpamanya achievement dari hasil yang saya capai, mungkin keliling ke Eropa. Oh, udah jalan-jalan lah ya. Udah sering beberapa kali jalan-jalan dari kemana company aja? trip. Dari company trip tuh kemana Swiss, aja? Milan, Itali, lalu Praha, Budapest, Jerman, ke Korea juga pernah. Wow. Ke Mongolia juga pernah. Wow. Ya, lalu pernah juga menghadiri acara MDRT. Nah, itu di Amerika. Wow. Kebetulan di Orlando. Wah, mantep deh. Kalau gitu pengalamannya udah banyak banget dan pasti udah handle klaim-klaim nasabah tuh udah udah berapa? Puluhan? Mungkin selama 5 tahun saya kerja sih, kalau bilang banyak sih juga nggak banyak banget. Berarti sehat-sehat semua lah ya? Ya, pada rata-rata masih sehat sih. Ya, tapi ya, beberapa kali pernah lah. Mungkin karena millennials ini ya, jadi sasarannya millennials, jadi semuanya masih sehat, masih fit gitu kan ya. Cuma pasti ada lah selama 5 tahun kan pasti ada lah ya pengalaman untuk gimana sih customer mau klaim dan lain-lain. Betul. Gitu. Nah, biasanya sih kalau klaim itu kayak contoh orang beli buat anaknya demam ya, atau demam berdarah rawat inap. Nah, lalu kayak contoh dia beli buat orang tua dia. Ya, betul. Betul. Jadi untuk yang pribadi, kalau anak-anak muda pun yang rawat inap juga ada sih sebenarnya. Oke. Sekarang saya mau make it clear dulu. Asuransi itu kan ada beberapa produk. Yes. Ya kan? Ada jiwa. Betul. Berarti kan yang majornya jiwa dan kesehatan. Ada jiwa. Ada kesehatan, ada yang cacat tetap total, ada yang kritis, sakit kritis. Yes. Lalu ada satu lagi kalau mau ditambahin mungkin untuk pembebasan premi. Yes, pembebasan premi. Nah, ini kan ada 5. Dari 5 ini ternyata kalau kita mau bikin polis asuransi, teman-teman tuh bisa loh
pilih produk mana sih yang kita mau cover di dalam asuransi kita. Nah itu yang saya mau tanya-tanya sama Pak Andri hari ini gitu. Itu sebenarnya bisa nggak satu asuransi kita punya 5 item ini? Bisa ya? Bisa. Oke, aku pernah tahu dari temanku ada satu lagi yang item mengenai kalau misalnya dia sakit, itu dia dinilai dia tidak berpenghasilan dan ada seperti subsidi lah ya dari asuransi untuk mereplace penghasilannya dia, itu ada ya? Nah itu penghasilan setelah dia sakit kritis? Enggak, sakit biasa sih, normal hospital gitu. Oh kalau itu lebih ke santunan itu kayak contoh dia rawat inap. Nah dia rawat inap itu masuk ke dalam kategori kesehatan. Nah jadi kesehatan itu ada penjabarannya lagi. Nah kalau yang kategori 1 adalah kita bayar biaya rumah sakit. Betul. Yang satu lagi adalah yang seperti tadi Mbak In bilang bahwa kita namanya ada santunan. Yes, betul, santunan. Jadi kalau contoh nih dia rawat inap 1 malam dikasih 500.000 ataupun 1 juta. Ya. Jadi dia kalau rawat inap 10 hari akan dikasih 5 juta atau 10 juta. Itu di luar biaya rumah sakit. Betul. Nah, tapi ya itu salah satu yang harus dijaga juga, bahwa polis-polis zaman dulu, saya pernah di dalam pengalaman saya dalam setiap kali ketemu dengan nasabah, saya bedah polis, nasabah itu tidak memiliki kartu berobat. Nah, jadi tidak memiliki asuransi kesehatan. Yang mereka punya hanya santunan rawat inap. Nah, jadi kalau santunan rawat inap itu, jadi kan nggak dibayar nih biaya rumah sakitnya. Hanya dikasih santunan tunai. Kayak contoh dia rawat inap 5 hari, dia operasi nih, ya kan? Dikasih cuma 5 juta. Padahal biaya operasinya bisa injak sampai ratusan juta. Nah, jadi itu harus diperhatikan oleh kita semua. Oh, berarti kita juga mesti tahu bahwa itu bentuknya apakah penggantian biaya pengobatan atau santunan rawat inap. Betul. Jadi kalau santunan rawat inap itu dia tidak meng-cover biaya pengobatan, dia hanya menghitung bahwa setiap kali saya masuk rumah sakit dihitung berapa hari, lalu santunannya per hari keluar berapa. Betul. Itu ada di dalam masuk di dalam perintilannya sih. Betul. Jadi biasanya sih sebelum polis datang di ilustrasi sudah bisa dibacain. Bisa dibaca bahwa pergantiannya itu adalah pergantian hanya biaya rawat inap, maksudnya kamarnya santunannya saja, atau biaya obat, operasi dan aneka perawatan. Oke. Nah, kalau asuransi zaman dulu itu kan semuanya kan itu baik kamar misalnya 1 juta. Kita bicara asuransi kesehatan ya. Kamar 1 juta. Lalu misalnya obat berapa? Ada ada limit-limitnya per item. Ya, ada dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Nah, ini kan ada asuransi yang zaman sekarang nih, asuransi millennials lah yang kekinian. Itu udah nggak pusingin perintilan itu lagi ya. Oh, ini berapa budgetnya? Pokoknya top up batasnya itu adalah dia sesuai tagihan langsung. Betul. Pokoknya mau kamarnya berapa, mau apa segala macam, itu ada yang seperti itu sekarang ya. Jadi yang seperti sekarang asuransi yang banyak yang orang cari juga lah ya sebenarnya ya. Mereka inginnya adalah contoh nih saya ambil yang kamar 2 tempat tidur. So untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan pun saya tetap tinggal di kamar 2 tempat tidur. Kalau ada yang mau 1 tempat tidur ya dia maunya adalah berapa tahun kemudian pun saya tetap 1 tempat tidur. Nah, sekarang itu sudah ada. Lalu tadi bahas mengenai perincian terhadap kayak contoh obat-obatnya, dokternya, aneka perawatannya. Visit, dokter, betul. Nah, gitu kalau yang itu tetap harus dibaca. Itu tetap harus dibaca. Ya, karena kita nggak tahu bahwa contoh nih seperti saya infoin kepada teman-teman semua, sekarang sudah sesuai tagihan semua, iya kan? Rupanya premi yang dia calon nasabah ambil itu tidak cukup tinggi sehingga dia hanya mampu untuk mengambil yang standar seperti zaman dahulu, seperti handphone, ya kan? Sekarang kayak contoh iPhone 11 kan kameranya sudah canggih banget, ya kan? Tapi kan bisa jadi nih, saya belum mampu untuk mengambil premi yang segitu tinggi. Saya ambil seperti iPhone 6 Plus, 7. Nah, itu kan otomatis manfaatnya berbeda. Betul. Dengan yang iPhone 11. Nah, jadi saran saya sih teman-teman tetap harus mengerti tentang, saya mau ambil asuransi ini, saya mau covernya apa.
Nah, harapannya kebutuhan kita betul. apa sih? Jadi harus gitu. ada harapan dari nasabah. Contoh dia maunya adalah saya kalau rawat inap saya mau satu tempat tidur atau dua tempat tidur. Saya mau obatnya sesuai tagihan. Saya mau dokternya semua sesuai tagihan. Operasi juga sesuai tagihan. Jadi saya nggak mau pusing deh. Betul. Kalau anak milenials itu kan nggak mau pusing. Saya nggak mau Betul. lihat terlalu detail. Pokoknya ya globalnya berapa gitu sesuai betul. tagihan. Maunya Nah, jadi gitu. pengennya kalau mau gitu harus lebih detail. Tetap harus dibaca. Saya saranin tetap Berarti harus kita baca. juga harus request lah ke si agent. Betul. Kalau saya maunya yang sesuai tagihan, dan waktu polis datang tetap harus dibaca detail apakah benar sesuai yang agent bilang kemarin. Betul. Kadang-kadang ada misperception antara si agent dan si nasabah, Yes. karena ada gap knowledge kan sebenarnya. Betul. Kan? Jadi bisa jadi nanti agennya kirain kamu sudah tahu, kirain nasabahnya Iya. sudah tahu, padahal nasabahnya adalah orang awam yang mungkin saja baru pertama kali dengar asuransi. iya mendengar manfaat-manfaat asuransi. Karena kita juga negara yang berkembang ya. Iya. Jadi saya rasa sih untuk 5 tahun atau 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan asuransi sudah akan menjadi kebiasaan kita Ya. ya. Tapi untuk sekarang sih saya rasa tetap masih harus perhatiin. Oke, Iya. oke, berarti semuanya tetap harus baca lagi polisnya apa. Yes. Oke, sekarang kalau misalnya yang mau bikin, saya mau punya polis asuransi, saya datang nih Oke. ke Pak Andri. Pak Andri, saya mau punya polis asuransi, saya mau punya 5-5-nya. Gitu. Nah, untuk menentukan proporsi 5-5 ini berapa, misalnya jiwanya berapa atau kesehatannya berapa, terus cacatnya berapa, sakit kritisnya berapa, terus tadi satu lagi Bebas premi. bebas preminya berapa. Itu komposisinya gimana cara ngitungnya, atau sudah ada pakemnya? Oke, kamu tinggal saya mau ambil jiwa, sakit kritis, kesehatan, cacat total sama bebas premi. Saya mau ambil itu sudah ada komposisinya, atau kita bisa adjust sendiri ya? Sebenarnya kita bisa adjust sendiri. Kita bisa adjust sendiri. Betul, kayak contoh Mbak In sudah ngerti nih, mungkin dengan pengetahuan Mbak In bahwa pengeluaran saya 1 bulan adalah contoh 10 juta. Ya, 10 juta, 10 oke. juta pengeluaran keluarga saya 10 juta. Oke. Jadi saya menilai bahwa kalau saya terjadi resiko meninggal, kira-kira keluarga yang saya tinggalin dari mana untuk mendapatkan 10 juta ini? Oke, 10 Iya kan? juta setiap bulan ya. Betul, 10 juta setiap bulan. Jadi Oke. dia bisa berhitung dengan cara gimana? Hitung saja 10 juta dikali 12 bulan. Oke? Dikali 12 bulan. Jadi kan 120 juta. Nah, kalau 120 juta dikali lagi 10 tahun. Dikali 10 tahun lagi. Yes, jadi maaf kata kalau si kepala keluarga ini terjadi resiko meninggal, Iya. nah setidaknya keluarga yang ditinggalin itu masih bisa bertahan hidup. Selama 10 tahun ke depan. Betul. Nah, Nah. dengan tidak ada perubahan gaya hidup ya. Yes, perubahan gaya hidup nggak bisa. Nggak bisa. Berbahaya. Bahkan mungkin menurun sedikit demi sedikit, karena kan setiap tahun kan pasti ada. Betul, makanya Itu yang kan, saya tadi ada bilang adalah ada inflasi. orang yang mau ambil polis karena apa? Mungkin kita Indonesia masih negara yang berkembang yang tadi saya bilang. Jadi mereka mungkin belum mau bahwa proteksi saya yang besar-besar. Jadi kalau dirimu nggak mau besar-besar, kalau di orang luar negeri mereka udah belinya yang besar-besar. Ya mereka jarang mau, kayak contoh mau properti, kalau banyak kan otomatis mereka punya pengurusan suratnya agak susah ya, betul kan? Harus ke notaris, harus urus pajak. Nah, tapi kalau mereka menggunakan asuransi, sebenarnya mereka kan tidak kena pajak, jadi bisa langsung cair. Nah, oke. jadi lebih gampang. Oke. Ya, kalau umpamanya kita Jadi masih kalau mau yang yang mau punya warisan-warisan gitu itu ya. juga bisa, betul. Tapi kalau umpamanya mau yang standar adalah apa? Pengeluaran dikali 10 tahun. Oh, mesti Itu standar. pengeluaran per tahun dikali 10 tahun. Yes, itu yang standar rendah ya, tapi bukan yang standar yang ideal. Yang idealnya adalah apa? Income. Oh, Income yang dikali 10 tahun. oke. Tapi kalau pengeluarannya lebih besar dari income-nya, Nah, berarti kalau- hitungannya pengeluarannya lah ya. Nah, betul. Kalau itu bahaya sebenarnya. Kalau Itu pengeluarannya, bahaya. nah, itu bahaya. Itu harus Makanya dia cepat mati. jangan. Pengeluarannya lebih besar daripada Betul, income-nya, kan bahaya tuh Betul, kayak itu gitu. sangat bahaya. Oke, berarti 10 tahun dari setiap pengeluaran setiap bulan itu kita harus Yes. hitung selama 10 tahun ke depan. Betul. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya untuk itu untuk jiwa. Betul. Itu untuk sakit kritis juga sama. Oh, sakit kritis juga Sakit sama. kritis juga sama. Oke, berarti jadi kalau misalnya ada jiwa itu hitungnya begitu, sakit kritis ditambahin Begitu. hitungnya begitu. Oke. Kecelakaan cacat juga sama. Kecelakaan cacat juga sama, Betul. hitungnya begitu. Jadi hitungnya hanya sangat gampang. Lu hitung 10 tahun punya pengeluaran atau 10 tahun punya penghasilan.
Berarti kalau misalnya gitu hitungannya masing-masing berarti ada sekitar anggapannya dikali 3. Maksudnya preminya ya? Preminya berbeda-beda. Oh, preminya beda-beda. Karena perhitungan premi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan cacat, dan asuransi kritis itu berbeda. Nah, kalau untuk asuransi jiwa sama kecelakaan cacat itu biasanya sih lebih murah sedikit. Jiwa sama kecelakaan cacat itu lebih murah sedikit, sakit kritis lebih tinggi lah. Lebih tinggi dikit. Ya, tapi nggak kategori mahal nggak mahal sih saya nggak bisa kasih tahu karena apa? Tergantung masing-masing. Jadi kalau kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Ada orang menilai bahwa penting, dia akan menilai, pada saat dia menilai itu penting, dia nggak akan pertimbangkan harganya. Iya. Nah, tapi kalau dia mampu, why not? Gitu tapi kan? Kalau dia merasa nggak penting, habis 100.000 aja dia merasa sayang. Iya. Nah, jadi harus timbulkan dulu rasa kepentingan dulu di kita sendiri. Nah, tapi kan asuransi itu sangat banyak tuh tadi. Ada asuransi jiwa, kecelakaan, kritis, kesehatan, dan bebas premi ya. Betul nggak? Itu bisa di satu paketin nggak? Yang tadi Mbak In nanya. Itu bisa, ya kan? Nah, tapi kembali lagi, sebenarnya budget premi kita di mana? Dan sebenarnya kita lebih pentingin yang mana? Titik beratnya yang mana? Betul, kita di titik beratnya yang mana dulu. Kalau saya mau contoh lah Mbak In. Kalau Mbak In lebih takut yang mana? Saya lebih takut sakit sih. Lebih takut sakit? Iya, karena saya bukan pencari nafkah keluarga. So mungkin waktu saya amit-amit ya meninggal dunia, ya secara financially di keluarga mungkin tidak akan tergoncang, tidak akan tergoncang gitu kan. Tapi ya yang ditakutkan adalah waktu saya sakit, nah finansial di keluarga akan tergoncang karena kalau otomatis penghasilan suami kan akan berkurang sebagian untuk menjaga saya gitu. Kan. Nah, kalau begitu salah satu asuransi yang saya akan suggest kepada Mbak In adalah ambil asuransi kesehatan. Kenapa? Karena asuransi kesehatan yang sekarang itu sudah cover biaya rumah sakit sesuai tagihan. Sesuai tagihan. Betul. Jadi limitnya dari kamar, berarti? ICU, obat, aneka perawatan, dokter, kemoterapi, cuci darah. Nah, fisioterapi ini sekarang sudah rata-rata udah mulai sesuai tagihan ya. Nah, udah mulai sesuai tagihan. Kalau limit sih bebas pilih. Limit bebas pilih ya, kalau tergantung gaya hidup. Betul. Kalau seperti dari saya sih, saya akan minta nasabah pilih langsung. Nah, saya bisa cover di Indo Malaysia, Indo Malaysia Singapura, mau cover Asia, Australia, seluruh dunia kecuali Amerika, ataupun seluruh dunia termasuk Amerika. Jadi saya akan minta nasabah saya untuk pilih dulu. Jadi ada beberapa alternatif lah, pilih negara-negara mana sih yang kita kira-kira mungkin akan kita visit. Betul. Kalau kita dalam kondisi sakit. Betul. Gitu. Jadi setelah dia sudah pilih, kayak contoh nih, ada yang pilih hanya mau Indo Malaysia, ya kan? Atau ada yang pilih saya mau Indo Malaysia dan Singapura. Boleh nggak? Boleh. Nah, setelah itu saya akan tanya mau kamarnya berapa. Mau kamarnya tuh maksudnya yang satu 3 bed, orang, 2 bed itu ya? 3 bed, 2 bed ataupun 1 bed. Setelah itu saya akan kasih pilih limit. Mau 3M cukup nggak? Kira-kira kalau Mbak In merasa 3 miliar cukup nggak sih untuk biaya pengobatan di Indo Malaysia Singapura? Nah, jadi kalau nggak cukup biasanya sih kita ada pilihan booster lagi. Oh, bisa di booster lagi. Yes, ada pilihan booster lagi, kayak contoh dari 3 miliar jadi 9 miliar. Kalau nggak cukup ada 15 miliar gimana? Nah, sampai kita kalau kita punya sampai 30 miliar. Boosternya sampai 30 miliar. Betul. Nah, booster itu apa? Booster itu adalah untuk extra limit. Jadi di beberapa perusahaan itu berbeda, ya kan? Ada yang booster hanya sampai sekali pakai, maksudnya sekali budget aja. Jadi contoh nih, dia ada budget extra booster itu 5 miliar. Nah, setelah dia pakai habis yang 5 miliar, yang intinya kalau sudah habis, intinya 3 miliar. Let's say intinya 3 miliar. Nah, dia 3 miliar habis, ya kan? Dia boleh pakai sisanya untuk 5 miliar. Nah, lalu kalau ada yang seperti beberapa perusahaan lagi, mereka yang langsung upgrade limit, which is contoh nih seperti tadi 3M di upgrade jadi 9M. Ya udah, selamanya 9M sampai usia 99 tahun. Oh, sampai usia 99 tahun. Kalau yang booster ini dia hanya satu kali pakai berarti. Kalau yang booster sekali pakai. Kalau yang tadi yang upgrade limit itu dia selamanya. Selamanya. Betul. Jadi itu setiap tahun akan di refresh lagi lah. Betul. Setiap tahun akan refresh. Yang penting dia sudah ganti limit lah dari 3M jadi 9 miliar. Berarti kalau setiap tahun ini nggak habis pakai, masih tahun depan tetap boosternya, tapi kumulasi yang sisa tahun ini nggak ditambahin kan? Atau ditambahin? Tapi dia kan? refresh. Jadi dia refresh setiap tahun sesuai dengan limit yang kita pilih lah. Betul. Berapa. Jadi kalau dia 9 miliar ya udah setiap tahun 9M, 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 9M dan 9M.
Jadi kalau tahun ini contoh nih yang Mbak In tadi takut kan adalah mengenai biaya rumah sakit. Betul. Contoh nih Mbak In ambil yang 9M. Lalu maaf kata kita sakit habis 5 miliar. Nah, tahun depan habis lagi 5 miliar. Tahun depannya lagi habis lagi 5 miliar. Nah, kalau nggak punya asuransi gimana? Kayaknya nggak sampai 3 tahun. Nggak sampai 3 tahun ya. Nah, tapi kalau kita punya asuransi, at least kita bisa apa? Kita nggak usah pusing masalah biaya. Ya kan? Nah, itu tetap akan di cover. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya kayak gini ya, asuransi yang sekarang ini. Nah, kalau ada orang yang tanya, kenapa sih saya harus beli asuransi itu? Sementara kan ada asuransi yang, kalau ini kan unit link ya. Ya, betul. Kan ada asuransi yang misalnya saya di cover sama BPJS gitu kan. Lalu saya di cover sama misalnya saya punya asuransi yang old style yang benar-benar dia cuma bayarnya asuransinya doang, itu kan sebenarnya jauh lebih murah ya. Jadi asuransi jiwa toh ya. Iya, kayak atau ada kesehatan juga yang kayak Cigna atau apa gitu kan. Itu kan yang jauh lebih murah sebenarnya ya. Yang sering itu kan telepon banyak kita yang ya. nanya yang telepon, biasanya by phone gitu kan. Kan kadang-kadang orang berpikir ya, kenapa sih kok gue harus ambil unit link ini gitu kan, daripada ambil Cigna, padahal itu jauh banget harganya tiap bulan kan. Kalau Cigna gitu paling berapa puluh ribu ya. Dibandingin kalau yang kayak gini kan berapa? Like million? Bisa jadi dari ratusan ribu sampai jutaan. Ratusan ribu sampai jutaan. Berarti itu kan per kelipatannya tuh udah more than 10 times gitu kan ya. Nah, sebenarnya apa kelebihannya? Kelebihannya ya, mungkin saya harus ngobrol mengenai kayak contoh bahwa kita punya kendaraan, ya kan? Nah, actually kita bisa punya sepeda itu kendaraan bukan? Betul. Sepeda itu kendaraan ya. Tapi kenapa ada yang mau menghabiskan biaya 10 kali lipat untuk beli motor? Ya. Ya kan? Kenapa? Ya karena lebih nggak usah ngayuh ya. Ya, lebih bagus kan? Lebih bagus. Nah, jadi otomatis asuransi juga sama. Jadi dari setiap asuransi punya plus minusnya tersendiri, ya kan? Nah, salah satu kenapa dia ambil unit link. Nah, kelebihannya adalah memang Indonesia sih mayoritas sih jualnya unit link ya, mayoritas ya. Tapi ada sih beberapa yang tidak jualnya unit link. Nah, lalu bahas mengenai kenapa saya harus ambil premi sampai jutaan. Padahal BPJS cuman dari 80.000 sekarang sudah 100-an ribu ya, udah naik ya, udah mulai naik. Nah, kenapa saya harus ambil yang itu? Nah, unit link itu kan sedianya di dalamnya ada sisa tabungan. Betul. Ya kan, ada sisa saldo. Nah, itu adalah kayak contoh pada saat saya sekarang, ya kan, saya mengambil premi yang 1 juta. Jadi saya tabung pada saat sampai saya sekarang 26. Jadi pada saat saya 60 tahun itu sekitar 34 tahun ya. Ya, 34 tahun. Nah, jadi saya tabung 34 tahun itu, sebenarnya di dalam itu ada sedikit saldo. Ya kan, saya nggak berani bilang saldonya banyak atau sedikit, tapi setidaknya ada uangnya lah. Yes, ada uangnya yang di dalam. Jadi bisa jadi pada saat saya usia 60 tahun, saya sudah pensiun nih. Saya nggak mau bayar polis saya lagi. Ya kan? Nah, di dalam ada uang, bisa digunakan untuk bayar premi lanjutannya. Nah, dan dia tetap 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan 1 juta. Tapi kalau kita beli yang contoh yang hanya tradisional, ya kan, preminya nanti bisa berubah. Nah, kayak contoh nih, saya sekarang ngambilnya 400.000. Bisa jadi 5 tahun kemudian jadi 450.000. Nah, jadi dia bisa naik pelan-pelan, naik. Jadi dia murah di awal, mahalnya di akhir. Ya, semakin bertambah usia kita, pasti dia akan naik. Ya, tapi kalau kelebihan unit link adalah dia itu sekarang preminya lebih tinggi, ya kan? Tapi dia flat. Dia akan lebih flat. Cuman tetap sih di dalam asuransi itu kita harus, saya nggak berani jamin bahwa flat. Bisa jadi nanti ada yang tidak setuju. Karena apa? Bisa jadi nih di dalam kita punya polis itu uangnya habis. Kepotong biaya asuransi. Mungkin dia ambil manfaat yang sangat tinggi, ya. Lalu top up-nya, investasinya porsinya sangat kecil. Ya kan, bahkan nggak ada porsi top up-nya. Sehingga pada saat waktu tertentu bisa jadi biaya asuransi itu melebihi premi, dan kebetulan di dalam polisnya itu tidak ada saldo, tidak ada nilai tunai di dalam. Nah, bisa jadi dia harus tambah premi juga. Nah, jadi memang sih nggak ada sebuah sure yang pasti. Betul. Nah, kalau gini benar nggak persepsi saya ya? Ini saya mau tanya ke pakarnya asuransi. Ada beberapa temen yang sempat tanya juga. Lalu saya bilang, mereka tanyanya sih sebenarnya lebih general lah, nggak sespesifik itu. Tapi saya bilang gini, kalau misalnya kamu ambil asuransi yang
let's say kita bilangnya tradisional lah ya. Memang harganya murah, tapi by the time kita sakit, jadi waktu kita sakit dia bayar, and then setelah itu nggak bisa bayar lagi karena track record kesehatan kita udah jelek di mata dia. Tapi kalau unit link ini dia akan mengikat kita sampai 99 tahun. So seberapapun jeleknya riwayat kesehatan gue, lu harus bisa cover gue nih. Bener gak sih? Maksudnya saya menjelaskan begitu itu benar nggak? Akankah terjadi seperti itu gitu? Oke, jadi kalau bahas mengenai itu sebenarnya lumayan sensitif ya. Itu pertanyaan yang sangat sensitif ya. Oh gitu ya. Betul. Saya terlalu sensitif. Enggak, sebenarnya pertanyaan sensitif itu adalah dari jawaban itu membahayakan, ya kan? Jadi saya bisa jawab sedikit, tapi saya tidak bisa bilang bahwa itu adalah yang pasti. Betul. Memang kalau di dalam asuransi, ya kan? Asuransi itu perusahaan asuransi berhak untuk tidak memperpanjang, ya, berhak untuk tidak memperpanjang polis terhadap kita punya tertanggung, ya kan? Jadi sebenarnya ada resiko kak, bisa jadi ada resiko, tapi saya juga tidak berani bilang iya, karena so far sih saya pernah dengar ya, saya sering dengar beberapa orang menyatakan hal itu, tapi saya sendiri sih nggak pernah ada kenal orangnya itu, jadi sebenarnya saya juga nggak bisa menjawab mengenai hal itu. Tapi kalau mengenai yang unit link itu salah satu tadi benar. Resiko untuk dicabut itu kecil karena apa, kan sudah diikat selama sampai 99 tahun. Ya, betul. Nah, kecuali bisa diputus itu karena contoh ya, dia pas masuk lapornya sehat, rupanya sudah pernah sakit. Oh, itu berarti kan itu ketahuan. Nah, ketahuan curang. Ya, dia curang. Betul. Tapi kalau umpamanya dia pada saat dia masuknya dia adalah sehat, ya kan, perusahaan asuransi tetap akan membayar klaim dia terus setiap tahunnya. Itu memang salah satu kelebihan unit link ya. Orang merasa lebih safe ya. Kenapa? Karena kontraknya kan bukan setahun-setahun. Kontraknya lebih ke 99 tahun. Nah, berarti benar ya, kalau unit link itu kalau kita sudah dikontrak sampai 99 tahun, misalkan tahun kedua kita terkena satu penyakit yang kita butuh untuk perawatan terus menerus kontinu sampai let's say kita panjang umur, tapi walaupun sakit-sakitan tapi umurnya sampai 99 tahun gitu kan ya. Itu akan terus di cover. Tetap akan terus di cover. Karena kita juga udah ada pengalaman klaim nasabah itu operasi sampai beberapa kali, sampai 4-5 kali. Nah, kebetulan saya punya agent juga pernah mamanya. Mamanya ada operasi sekitar 5 kali. Ya kan, berlanjut terus dalam 2-3 tahun ini tetap di cover. Baru bulan lalu baru berarti terus-terusan akan di cover itu akan terus-terusan sepanjang masa kontrak asuransi kita. Nah, nggak selalu 99 tahun karena masing-masing asuransi beda-beda ya. Ada yang setting di 90, ada yang setting di 85, ada yang setting di 75, bahkan ada yang setting di 65, bahkan 55. Jadi itu sebenarnya sebagai nasabah harus jeli. Sebenarnya kita maunya proteksi sampai usia berapa? Usia berapa, dan itu semua harus dipastikan lagi setelah kita terima polis. Betul. Nah, jadi sebenarnya bukan pada saat terima polis, sebelum terima polis kita sudah harus memastikannya. Karena kan kita ada taken. Nah, setelah kita taken, sebelum kita taken, kita sudah harus baca. Ini proteksi sampai usia berapa? Sampai usia berapa? Bisa di ilustrasinya sudah ada. Oh gitu. Berarti kita akan tekan ilustrasinya. Betul. Nah, di ilustrasinya itu kan semuanya sudah ada muncul sampai usia berapa. Jadi itu harus hati-hati karena banyak orang yang merasa bahwa saya beli manfaat saya murah, rupanya sampai 55 tahun. Jadi pada saat 56 tahun terjadi resiko sakit, selesai. Itu masalahnya. Itu 56 harus tahun sendiri. Itu sudah mulai penyakitnya udah mulai bermunculan, makanya dia justru lebih semakin tua, kita punya resiko hidup semakin tinggi. Betul. Nah, itulah yang diikat dari sekarang sebenarnya. Nah, sekarang tadi kita kan sudah bicara mengenai masalah jiwa, cacat dan sakit kritis, itu perhitungannya adalah 10 kali 10 tahun pengeluaran kita, ataupun atau income kita. Nah, kalau yang mengenai kesehatan itu kan tergantung kita punya gaya hidup, kita mau di berapa bed, kita mau di limit berapa, kita mau di negara apa. Nah, kalau yang ini, kalau bebas premi ya, bebas premi itu tujuannya adalah apa? Tujuan bebas premi itu adalah jika terjadi resiko sakit kritis ataupun cacat tetap total, ya kan, biasanya itu lebih ke tahap yang akhir ya, sakit kritis yang tahap yang akhir, maka itu polis akan dilanjutin oleh company. Jadi company yang bayarin preminya. Nah, jadi tujuannya biar polis itu tidak lapse. Biar supaya polis kita tetap sampai seumur hidup kita lah ya, atau seumur polis itu
masih tetap jalan. Jadi Betul. company lah yang bayarin. Ya, company akan bayarin. Makanya teman-teman kadang-kala kayak contoh nih ya, ada orang mau premi yang asuransinya murah, ya kan? Dia beli preminya murah, dia dapat jiwa saja. Oke. Jadi kira-kira pada saat sakit itu pengobatannya harus bisa di cover nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu harus dihati-hati. Kadang-kala orang ambilnya asuransi jiwa, mereka pikirnya mereka punya asuransi semua. Nah, atau saja dia ambil asuransi jiwa sama asuransi kesehatan, tapi dia nggak ambil bebas premi, ya kan? Tapi preminya lebih murah, ya. Lalu temannya ada satu ambil premi lebih mahal, dia ketawain temannya, punya lu, iya, lu punya lebih mahal ya, ya kan? Gua punya murah, ya kan? Lalu lu dibohongin lu sama agennya. Betul. Nah gitu. itu sebenarnya harus hati-hati, karena masyarakat maaf kata mereka kan tidak semua ngerti. Bisa jadi dia hanya tahu bahwa saya punya asuransi tok, udah selesai, ya kan? Saya punya asuransi ya udah selesai. Lu juga punya asuransi, sama-sama levelnya adalah asuransi. Betul. Tapi dia nggak tahu bahwa konten yang ada di dalam itu bagaimana. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau teman-teman yang preminya lumayan tinggi, ya kan, teman-teman harus baca ulang sebenarnya manfaat lu apa, sesuai nggak? Jangan dibandingin terhadap orang yang manfaatnya tidak selengkap yang diri Anda punya, gitu loh. Kayak contoh nih yang manfaatnya 9M dengan 3M, preminya sudah beda. Iya. Nah, tapi ya karena dia awam, dia nggak ngerti, dia cuma tahu saya ada beli asuransi, Mbak In ada beli asuransi, tapi asuransi saya lebih murah, jadi saya ketawain Mbak In kok asuransinya mahal sekali, ya kan? Beda 500.000, beda 300.000. Hitung aja kalau setahun beda berapa. Nah, jadi sering ngomong gitu. Tapi padahal di dalamnya bisa jadi ada konten yang lebih. Kayak salah satu kita bahas mengenai bebas premi lah ya. Bisa jadi punya Mbak In punya bebas premi. Jadi pada saat kondisi kita berdua sama-sama terjadi resiko sakit kritis ataupun cacat tetap total, Mbak In sudah punya premi lebih mahal nih, tapi dibayarin. Punya saya nggak dibayarin. Oke. Kenapa? Karena saya tidak memiliki manfaat tersebut. Nah, manfaat bebas premi maksud saya. Oke. Jadi seandainya let's say kayak cerita tadi, punya Pak Andri nggak ada manfaat bebas premi. Yes. Jadi asuransinya tetap berjalan sesuai dengan ya kalau misalnya sudah tidak bisa nyicil, berarti sisa uang tunai di dalam rekening asuransi itu ada berapa, ya itulah yang dibuat bayarin asuransi. Oke, jadi kalau misalnya itu habis ya sudah, putuslah asuransinya. Kita harus tabung ke dalam. Oh, kecuali kita tambahin lagi. Kalau kita nggak sanggup, ya berarti resiko. Putuslah. Betul, tetap ada resikonya. Kalau yang punya saya, si asuransi akan tabungin terus di rekening saya sehingga waktu bayar untuk memastikan bahwa setiap kali bayar asuransi itu tetap ada uangnya. Betul. Gitu. Jadi akan dibayarin terus sampai biasanya usia tertentu, 45, 55 ataupun 65. Oh, dia ada limit usianya berapa? Jadi dibayarin sampai usia 65. Dan biasanya sih kalau dia usia 20-an, 30-an ataupun 40 dia masuk, dibayarin sampai usia 65, seharusnya sudah puluhan tahun ya. Iya. Biasanya di dalam sih ada sisa saldo. Oh, oke. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaan saya adalah yang dibayarin itu premi, ya kan, atau asuransi kita? Nah, kalau premi kan premi itu kan dia dibagi jadi dua jenis. Satu adalah premi dasar untuk asuransinya, salah satunya adalah top up untuk investasinya. Betul. Nah, kalau bebas premi biasanya mereka bisa pilih mau yang bebas premi asuransinya saja atau mau total premi. Jadi termasuk premi dasarnya plus top up investasinya, itu bisa. Itu juga bisa dipilih. Itu bisa dipilih. Berarti sebenarnya asuransi ini kita kalau misalnya kita udah paham ya, itu seru juga ya ngutak-ngutik untuk kita mau seperti pilih mana gitu. Pre-wedding kan bisa pilih-pilih tempat kan. Kayaknya ada yang lagi habis pre-wedding ya. Baru mau pre-wedding. Baru mau pre-wedding. Kebetulan kemarin sudah pesan. Gitu. Ya dijelasin kan banyak paket-paketnya. Paket-paketnya. Berarti ini juga sama lah ya kayak gitu. Betul. Berarti sangat detail, kita bisa pilih sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya nggak usah pusing. Asuransi itu seperti tadi yang 5 jenis itu aja. Ya kan. Kira-kira diri kita butuh yang kemana? Tapi saya punya budget tertentu nih, saya mau lebih fokus ke jiwa, ya udah nggak apa-apa ambil jiwa saja dulu. Nanti baru tapi harus didukung dengan BPJS ya setidaknya ya. Bahaya kalau dia ambil asuransi jiwa tapi dia nggak punya BPJS sama sekali. Nah, atau dia contoh mau jiwanya sedikit, kesehatannya juga mau gabung. Nah, kalau saya pribadi sih saya akan lebih saranin rata-rata kita harus memiliki asuransi jiwa dan kesehatan dulu. Betul. Jiwa, kesehatan itu yang paling penting ya. Ya, sebenarnya semua penting. Semua penting. Takutnya nanti ada yang marah ya bilang nggak penting. Tapi kalau bagi saya pribadi sih, saya menilai bahwa jiwa dan kesehatan saya penting.
Oke, ya semuanya pasti penting. Yes. Kalau nggak penting pasti nggak akan diciptakan Betul produknya sekali. Mas Randy. Betul. Cuman masalahnya kita harus punya prioritas dalam hidup, yang mana sih yang jadi prioritas hidup kita gitu kan. Nah sekarang saya kayaknya sudah mulai dapat gambaran gimana caranya untuk mix and match produk-produk yang kita perlukan. Yes. Nah pertanyaan selanjutnya dan akan selalu ditanyakan sama semua orang, kalau ngeklaim susah nggak sih? Oke, gitu kan. bahas Maksudnya mengenai gimana ngeklaim. sih cara ngeklaimnya gitu kan ya? Kenapa sih ada yang ngeklaim dicairkan, ada yang ngeklaim nggak dicairkan? Itu sebenarnya ada problem apa sih gitu? Oke, klaim ya, biasa kita ada beberapa jenis klaim. Saya sebenarnya ada print syarat-syarat pengajuan klaim untuk teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau bisa kontak saya ataupun mungkin kasih buy in ya, nanti buy in yang boleh, publikasikan nanti, nanti Nah, saya akan tampilin juga. Betul. Jadi kalau mengenai manfaat klaim itu ada tergantung dia ambilnya manfaat klaim apa. Kayak contoh kita bahas mengenai asuransi jiwa, ya kan, mau klaim asuransi jiwa. Nah, kita bisa baca di sini ada apa? Formulir klaim meninggal. Jadi ada form yang harus diisi, ya kan? Yang pertama Ini formnya dari asuransinya. Betul, dari asuransi. Jadi kita mengajuin klaim, klaim meninggal. Nah, lalu ada surat keterangan dokter, ya kan, untuk meninggal. Jadi dokter mesti isi form menyatakan bahwa nasabah ini, pasien ini sudah meninggal. Akibat apa? Nah, penyebabnya apa? Meninggalnya. Ini di form ini beda. Beda-beda. Beda. Jadi satu adalah kita isi, yang kita isi sendiri. Satu lagi adalah dokter yang isi. Satu lagi dokter lalu isi. yang ketiga ada surat kuasa investigasi medis. Nah, surat kuasa investigasi medis itu untuk apa? Kan pada saat masuk polis biasanya sih nggak semua nasabah itu dicek ya, betul nggak? Jadi pada saat pengajuan saya hanya bayar premi, saya bilang saya masih sehat, ya udah langsung diterima, ya kan? Nah, kita harus isi namanya surat kuasa investigasi medis. Nah, di mana memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk melakukan investigasi, cek ya. Contoh dia pernah rawat inap nggak? Dia pernah medical check up nggak? Nah, kita akan cek bahwa orang ini sebenarnya pada sebelum masuk polis dia benar-benar sehat nggak? Bisa jadi pada saat cek, oh rupanya ini sudah pernah kanker paru-paru. Ya, setelah dia kanker paru-paru dia baru beli polis. Nah, mana tahu setengah tahun kemudian dia meninggal. Oh, rupanya sudah ketahuan sakit dulu, baru mau ambil polis. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa bisa ditolak. Nah, tapi kalau dia tantangan investigasi medis ini lalu perusahaan asuransi ngecek nih, oh nggak ada, orang ini bersih kok, memang sehat ya, nggak ada bukti di rumah sakit bahwa dia ada sakit, rawat inap atau pernah cek lab, ya kan? Itu nggak masalah, tenang aja, perusahaan asuransi tetap akan membayar klaim. Berarti sepanjang kita punya masa lalu lah ya, masa lalu sebelum kita beli polis itu bersih, atau kalau misalnya ada yang jorok-joroknya sedikit, kita kasih tahu aku pernah begini, ada riwayatnya gitu lah ya. Pernah ini, berarti ya mereka setelah mereka tahu itu, mereka akan lihat case-nya. Kalau mereka sudah terima, berarti sepanjang kita kalau jujur dia sudah gitu pas masuk dia langsung umumin, itu nggak ada masalah. Karena kalau diterima tetap akan dibayar. Kalau tidak diterima, ya udah akan ditolak. Nah sekarang gini, kadang-kadang gini kan, saya bilang sama Pak Andri ya, Pak Andri kemarin saya baru dari dokter loh, kayaknya saya ada benjolan nih di sini gitu kan. Nah kadang-kadang kan hal-hal tersebut tidak disampaikan ke company, betul ya kan, oleh si kita, let's say agennya nakal lah gitu kan ya, agennya nakal. Nah itu gimana cara kita untuk make sure bahwa apa yang kita sampaikan ke agent itu disampaikan sama agent ke company. Nah sebenarnya pada saat pengajuan menandatangani surat permohonan asuransi jiwa, yaitu SPAJ-nya. Di SPAJ-nya semuanya ada. Betul. Nasabah kita boleh melihat SPAJ-nya. Kenapa? Karena SPAJ itu kan harus diisi dulu. Sebenarnya bukan boleh melihat ya, harus melihat. Harus melihat. Dia harus melihat, ya kan? Bahkan yang isi itu harus nasabah. Sebenarnya harusnya nasabah. Harus nasabah. Jadi nasabah yang isi, ya kan? Dia bisa tulis ke dalam. Nah, agent tanggung jawabnya adalah apa? Mengarahkan. Dan menjelaskan kalau nasabah kurang paham. Nah, cara isi begini kan ditanyain nih. Oh, pernah sakit nggak? Ada riwayat nggak? Kalau dia jawabnya ada, dia harus conteng iya dan isi detailnya di dalam. Itu? Sakit apa, kapan, ya kan? Benjolannya di mana? Nah, ke dokter mana? Nah, setelah itu baru kasih ke agent baru apply.
Nah, jadi kalau memang yang diterima oleh pokoknya company, di SPAJ itu paling penting lah ya, kita harus Betul. cek benar-benar dan harus tanda tangan. Di situ kita bisa tahu bahwa kita punya case itu diterima sama asuransinya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada yang komplain nih ya, saya udah bilang kok sama agent, berarti kamu harus lihat lagi SPAJ kamu waktu kamu tanda tangan SPAJ itu ada atau enggak. Di Betul. situ tertera lah. Kalau misalnya dia sudah tulis, ya berarti itu pasti akan diganti sama betul, itu pasti akan asuransi ya. diganti. Tenang. Oke. Kalau perusahaan asuransi sih mereka sangat senang mau membayar klaim ya. Kenapa? Karena memang tugas mereka adalah bayar klaim, ya kan? Menjaga klien, memastikan klien itu pada saat terjadi resiko finansial, nah perusahaan asuransi bisa membantu, mengcover apa yang mereka ambil pada awalnya. Oke. Nah, lalu ada juga nih KTP, ya kan? Dan KTP ahli waris. Ahli waris. Sama KTP tertanggung yang meninggal. Oke. Lalu ada polisnya harus diambil. Nah, akta kematiannya juga harus. Oke. Nah, jadi akta kematiannya juga harus, surat keterangan kepolisian jika dia karena kecelakaan. Kalau dia bukan karena kecelakaan, surat dari kepolisian nggak perlu. Oke. Kalau kayak Asraf kemarin meninggal, berarti Nah, itu nggak dari perlu dokter lah. saja. Itu Jadi dari dokter ya, aja. ada bukti dari dokter itu sudah boleh. Oke. Nah, sama fotokopi kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga. Yes. Oke. Nah, lalu kalau dia meninggal di luar negeri itu surat keterangan meninggal dunia di KBRI setempat bila meninggal di luar negeri. Jadi ini adalah untuk yang asuransi jiwa. Oke. Nah, ini kan ahli waris. Berarti ahli waris yang tercantum ya? Yes, ahli waris yang tercantum pada Polis SPAJ-nya. ya? Oke. Pada SPAJ-nya. Jadi pada SPAJ-nya. ya, SPAJ kan awal dia mengajukan nih. Ada kan diminta data namanya, nama ahli waris, tanggal lahir ahli waris, jenis kelaminnya, hubungannya, dan jumlah persentasenya. Oke. Jadi bisa jadi saya beli asuransi jiwa nih 2 miliar, ya kan? Saya mau bagi kepada orang tua kan? orang tua saya, papa saya 20%, mama saya 20%, adik saya 30%, ya kan? Boleh bebas. Oke. Berarti ingat ya, jangan karena merasa ahli waris terus begitu datang ke perusahaan asuransi dan marah-marah minta. Nah, ternyata nama kamu nggak ada di situ gitu kan. Yes, nah, betul. dari perusahaan asuransi hanya menggantikan pada nama ahli waris yang tertera di SPAJ-nya. Betul. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang contoh ya dia tidak berada sebagai ahli waris, tapi memang ada anggota keluarganya yang meninggal, ya kan? Silakan bawa polisnya ke kantor perusahaan asuransi itu. Kenapa? Gitu, okay. Karena apa? Karena banyak sekali agent-agent yang sampai pertengahan jalan kan sudah stop nih, ya kan? Udah nggak jadi agent lagi. Nah, dan polis tersebut sudah menjadi polis yatim. Which is nggak ada yang menjaga polis itu. So pada saat si tertanggung ini meninggal, bisa jadi nggak ada yang tahu. Nah, jadi keluarga kalau menampakkan polisnya, silakan hubungin, ya kan, teman agent ataupun langsung bawa ke perusahaan ke kantor asuransinya aja. Nanti kantor asuransi bisa bantu, walaupun dia bukan ahli waris yang tercantum di situ. Ya nggak masalah karena kan dia bawa ke sana nih. Nah, biasanya sih minta adminnya yang akan hubungin, akan cari tahu. Bisa jadi kan kita nanya, ini si A, si B, si C siapa ya, di mana? Setidaknya lebih terarah lah ya, daripada sama sekali nggak ada arah. Kalau dia lebih pinternya, maksudnya lebih bagusnya dia bisa buka polis, dia baca, ahli warisnya si A, si B, si C, langsung dia minta si A, si B, si C yang pergi ke perusahaan asuransi, itu lebih baik. Nah, yang kalau saya bilang itu maksudnya contoh nih, lu nggak tahu juga dia ahli warisnya siapa, nggak pandai baca polis, ya kan? Lu hanya ketemu polisnya. Nah, mana tahu entah masih hidup atau enggak nih, polisnya aktif atau enggak? Ya udah bawa aja gitu bawa ya. aja kepada office, lalu tanyakin. Oke. Walaupun misalnya kadang-kadang gini, orang nggak ngerti kan, itu udah nggak hidup deh polisnya, orang papi udah nggak pernah bayar lagi berapa lama misalnya gitu. Padahal ternyata sebenarnya masih hidup karena nilai tunainya di dalam tuh masih ada gitu ya. Mungkin awalnya masih ya, bisa jadi dia bayar preminya banyak awal gitu tinggi kan, top up-nya tinggi gitu kan. Jadi ternyata masih hidup gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan ya. Jadi mendingan dibawa aja ke perusahaan asuransi atau ke agent, teman-teman agent. Betul. Biar mereka yang membantu untuk cari tahu gitu ya. Oke. Itu kalau misalnya manfaat meninggal. Nah, lalu di sini ada yang namanya medical benefit, yaitu untuk kartu berobat. Nah, untuk kesehatan. Nah, kalau yang kesehatan untuk yang sekarang sudah lumayan enak. Karena apa? Bisa cashless.
Oh, bisa cashless? Yes, Oke. cashless adalah dia nggak usah melakukan pengajuan klaim lagi, nggak usah bayar dulu baru klaim. Oh. Tapi dengan menggunakan kartu saja sudah bisa. Oke. Nah, kalau yang Kayak kartu kredit tapi kita nggak perlu bayar. yes, jadi kita kasih jaminan. Tapi akan dicek juga nanti, bisa Oh, jadi iya, nanti of ada course. kelebihan. Bisa jadi nanti ada kelebihan. Ya, Kelebihan kayak contoh maksudnya? manfaatnya maksimum hanya 100 juta. Ya. Lalu dia hasil rawat inap keluar habis 110 juta. Dia harus nombok 10 juta, 10 Oke, jutanya. berarti kita harus bayar selisihnya. Betul. Tapi kalau umpamanya dia rawat inap, dia punya limit 3M, lalu sesuai dengan manfaat semua, ya kan? Dia rawat inap habis biaya operasi 1M, nggak masalah di cover semua, ya nggak apa-apa. Oh, oke. Nah, sekarang let's say kayak tadi. Dia punya manfaat 100 juta. Ya. Ya kan? Lalu biaya rumah sakitnya 110 juta. Oke. Itu 10 juta ditagihkan sama rumah sakit ke kita atau dibayarin sama asuransi 110 dan asuransi tagihnya ke kita? Nah, rumah sakit akan langsung tagih ke pasien. Oh, rumah sakit akan langsung Ya, tagih langsung ke akan tagih pasien. ke kita. Oh, berarti rumah sakit sudah tahu dari company asuransi bahwa Betul. oke, maksimal limitnya yang akan dibayarkan oleh asuransi sekian, lalu nanti rumah sakit minta ke kita selisihnya. Yes, dan biasanya sih begini, cara untuk cashlessnya adalah kayak contoh nih ada sakit, dia bawa kartunya. Oke. Jadi kayak contoh dia pergi ke rumah sakit A, rumah sakit B nih, dia tinggal bawa kartunya pergi rumah sakit A, rumah sakit B. Itu Nah, rumah sakit seluruh rumah sakit atau ada rumah sakit rujukan? rumah sakit yang kerjasama saja. Oh, Jadi kalau oke. rumah sakit yang kerjasama dia bebas pilih. Kalau rumah sakit kerjasama dia bebas pilih. Yes. Tapi kalau misalnya bukan rumah sakit yang kerjasama, kita tetap bisa ke Dia, sana. dia tetap boleh ke sana, tapi sistemnya reimburse. Oh, sistemnya reimburse lah, Bayar tidak dulu baru cashless klaim. lah. Oh, jadi Yes. saya gesek kartu kredit saya dulu, saya kumpulin lah si nota-nota itu, saya Ya. reimburse lah. Betul. Tapi tetap boleh. Tetap boleh, tetap Oh, boleh. Oke. Nah, Oke. tapi hati-hati mengenai nota. Seringkali kenapa orang bilang saya susah klaim, jadi saya jadi malas klaim. Heeh. Notanya hilang. Oh. Nah, biasa sih harus hati-hati. Jadi saya pesankan ke teman-teman yang semua mendengar podcastnya Mbak Iin, ya kan, kalau ada rawat inap nggak pakai cashless, tolong notanya jangan sampai hilang, ya kan. Oke. Setiap bayar notanya jangan sampai hilang, Oh. ya. Lalu notanya harus jelas. Kayak contoh nih, biasanya rumah sakit kan ada farmasi nih, ya kan. Farmasi kan obat-obatan. Iya. Dia nggak jabarin obat-obatannya apa aja. Dari Ya, rumah cuman sakitnya. farmasi, udah 15 juta. Oh. Nah, itu nggak bisa. Itu juga harus minta detailnya kepada rumah sakit. Farmasi 15 juta nih, kontennya apa aja? Oh gitu. Oh, kok Ah. rumah sakit nggak selalu mengeluarkan dengan detailnya? Betul, bisa jadi mana tahu hemat kertas ya atau apa ya. Oh, oke, Jadi oke. kadang harus hati-hati. Oke, Karena kita harus perhatiin itunya. betul, lah. saya pernah pengajuan klaim beberapa kali, punya kesusahan adalah apa? Pada saat nasabah kasih kita filenya kekurangan, ya kan? Itu belum bisa. Kita mesti minta lagi ke rumah sakit. Oh. Betul, kita harus minta lagi ke rumah sakit. Jadi bisa jadi harus tunda 1-2 hari punya proses kelambatannya. Nah, tergantung agent lagi, bisa jadi agent itu 1-2 minggu baru pergi minta. Oh ya. Nah, tapi kalau dari pasiennya sendiri atau dari nasabahnya sendiri langsung minta, ya langsung akan diproses. Biasa sih proses makan waktu sekitar 2 minggu lah. Oh, 2 minggu langsung dicairkan ke kita. Betul. Oh, Nah, oke. itu jadi notanya jangan sampai lupa, dan hasil medis jangan sampai lupa juga. Hasil medisnya. Yes, hasil medis plus dia punya form keterangan dokter, surat keterangan dokternya. Oh, oke. Pokoknya semua data-data yang diminta kalau dilengkapi 2 Yes. minggu dari kita masukin, kita submit kembali data-data ke company asuransi. Dari Akan- ke company ya, bukannya Yes. ke agent ya. Iya, karena agent kalau lu kasih ke agent sih, agent kan tetap harus kasih ke adminnya. Iya. Iya kan? Nanti Nah. dari admin masih lagi. Betul, jadi tetap prosesnya kalau yang penting Jakarta Pusat sudah menerima, mereka akan membutuhkan waktu 2 minggu untuk prosesnya. Oh, oke. Kalau clean case ya, Kalau jadi clean case. nggak ada masalah, nggak ada Ya, kekurangan 2 kalau minggu. mereka lihat ada yang agak-agak aneh atau something fishy gitu Yes. kan, ada yang mencurigakan, itu mereka akan investigasi lebih lanjut. Betul. Nah, investigasi itu kira-kira makan waktu berapa lama? Makan waktu sekitar 60 hari. 60 hari. Oke. Yes. Jadi kalau That's dalam quite fast sih sebenarnya. ya, 60 jadi kalau hari mereka ya. setelah cek memang nggak terbukti, nggak ada riwayatnya bersih, ini Ya. ini nasabah, ya nggak, tetap akan dibayar klaim kok. Oh, oke. Jadi jangan khawatir, klaim Yes. pasti dibayar. Betul. Untuk klaim sekarang sih sudah lebih, sebenarnya bukan lebih gampang ya, tapi memang proseduralnya sudah jelas ya kan dibanding zaman dulu. Oke, jadi mengenai klaim ya kan sebenarnya nggak lari-lari dari mana, notanya lah, Ah, hasil medisnya lah, Oh, ya kan, dan surat keterangan dokter.
Oke, kecuali sakit kritis lah ya. Kalau sakit Iya. kritis pokoknya Dia nggak butuh nota. Dia nggak butuh nota, Yes. dia Ya kalau cuman- sakit kritis yang sini butuhkan apa tuh? Hanya formulir pengajuan klaim, ya kan? Itu bisa langsung pada saat datang ke kantor baru isi juga nggak apa-apa, ya kan? Lalu ada surat keterangan dokter. Nah itu yang Oke. mesti diisi oleh dokter. Oke. Surat kuasa investigasi medis. Nah itu datang baru isi juga nggak apa-apa. Oke. Ya, fotokopi KTP dan hasil pemeriksaan. Ya hasil diagnosanya lah. Oke, hasil diagnosa dari dokter. Ya, Oke. jadi sebenarnya sangat gampang, nggak susah-susah banget kok. Oke, kalau yang cacat tetap? Nah, kalau cacat total ini ada apa? Surat pengajuan klaim, ya kan? Lalu surat keterangan dokter, surat kuasa juga sama, KTP-nya juga sama. Nah, minta polis asli, ya, polis asli dan surat keterangan kepolisian akibat kecelakaan. Oke, Kan dia cacat karena kecelakaan ya. Nah, Oh, jadi ekstra 2 itu adalah apa? Dia punya polis asli plus surat keterangan kepolisian saja. Oke, kalau dia cacatnya karena sakit atau misalnya diabetes. Itu tergantung. menyebabkan Itu yang cacat itu kakinya. kritis. Oh, kalau Itu cari misalnya manfaat dia kritis. kalau dia nggak punya manfaat kritis, misalnya dia cuma punya manfaat cacat. Nah, dia tergantung lagi dia itu cacat tetap total punya manfaat atau dia itu karena kecelakaan baru bisa. Karena ada konten beberapa yang Cacat juga beda-beda ya. betul, dia bisa karena cacat. Yang penting dia cacat aja. Oh. Nah, atau dia cacat cacatnya itu hanya karena karena kecelakaan. Oh, oke. Nah, jadi tergantung juga manfaat yang dia ambil. Oh, oke. Semua balik ke polis, Yes, baca polis. detail polisnya apa. Betul. Kalau perlu bikin summary supaya next time udah nggak perlu baca lagi, udah tahu lah kira-kira apa isi polisnya. Iya, betul. Jadi dia pengennya apa? Pengennya kalau dia pengen jiwa ya udah, dia boleh beli jiwa saja, ya kan. Tapi kalau mengenai yang sisa 4-nya dia harus ada jiwa dulu. Jiwanya boleh dikecilin kok. Jiwanya boleh dikecilin, Ya. tapi jiwa itu wajib ada. Wajib ada kalau di unit link oke. kita ya. Iya. Jadi jiwanya mau 50 Kayaknya di juta, rata-rata 100 juta. unit link ya harus Ya, rata-rata wajib ada ada jiwa. ya jiwa ya. Oh, oke. Nah, pertanyaan terakhir Oke. tapi penting. Gimana kalau polis saya hilang? Oke, polis hilang. Nah, kalau Atau polis misalnya hilang. kebakaran, kadang-kadang ada gitu kan ya. Betul. Nah, itu gimana? Nah, kalau polis hilang sebenarnya teman-teman biasa kalau barang hilang kita kemana? Kantor polisi. Yes, betul. Kita hanya butuh ke kantor polisi, kita kasih tahu bahwa polis kita hilang. Ya kan? oke. Kalau biasanya sih kan nomor polis ada di SMS terus ya. Kayak contoh kan kita pembayaran premi kan ada SMS nih. Ada pembayaran premi untuk polis Oke. nomor sekian. Ya udah kasih tahu aja. Saya punya polis asuransi hilang atau terbakar. Oh, Ke polisi. Nah, polisi akan keluarin surat tersebut. Nah, silakan bawa surat tersebut datang ke perusahaan asuransi. Ya, biasanya akan kena cas. Kalau di perusahaan saya sih 100.000. Oh, oke lah. Yes. Nah, karena kan harus print ulang Yes, dan betul. lain-lain Jadi ya. dia harus bayar Proses 100.000 lagi. dulu, transfer ke Kalau nggak tiap rekening. sebentar orang hilang, Pak. Betul. Jadi tinggal minta-minta ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dia punya recordnya, kalau ternyata dia lupa sama sekali nggak punya, maksudnya nggak inget polisnya gitu, masih tetap bisa di track nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Selagi dia memiliki polis di kita, dia sebenarnya tinggal tanyakin, dia bisa kasih kita KTP dia, Oke. ya kan? Heeh. Nah, kita sudah bisa bantu cek kok. Oh. Betul. Kita akan cek. Kan di pusat ada sistemnya. Oke. Nah, orang ini mesti memiliki polis nggak di perusahaan kita atau tidak. Oke, berarti cukup KTP. Ya, KTP aja, dia telepon Ingat saja. ya, KTP-nya KTP waktu bikin polis. Ya. Ya, jangan betul. KTP udah Tapi ganti sekarang- nama, Nah, gitu kan? itu. Kalau ganti nama Udah agak repot. ganti, Tapi kalau dia nggak ganti nama, sebenarnya kan nomor NIK-nya kita sama. Iya. Nah, jadi kalau ada nomor NIK sih sebenarnya nggak ada masalah kok. Walaupun ganti nama tinggal lampirin aja. Nah, kayak contoh nih, sekarang nama saya Andri. Rupanya tiba-tiba saya tambah marga. Wongso belakang. Andri Wongso, ya kan? Nah, jadi tinggal lampirin saja. Itu nanti akan dikeluarkan endorsement. Oh, oke. Oke. Sip deh, itu kayaknya udah semuanya udah jelas. Ada kira-kira mungkin ada yang saya perlu tahu lebih jauh nggak, Pak? Sebenarnya yang sudah tahu sudah oke, cuman alangkah lebih baik kita bisa mengingatkan teman-teman semua, ya kan, pastikan diri kita terproteksi, ya Iya, kan. itu Nah, yang itu bukan selalu. hanya demi diri kita, tapi demi menjaga keluarga kita. Betul. Karena saya harus pesan kepada teman-teman semua, kalau kadang-kala orang pikirnya adalah apa? Saya nggak butuh asuransi lah, ya Iya. kan? Saya mati ya sudah, saya sakit ya biarin mati saja.
teman-teman tidak sebegitu gampangnya, ya kan? Orang-orang di sekitar juga nggak mungkin ya sudah kamu mati saja lah gitu, nggak mungkin dia apalagi kalau keluarga gitu kan ya, nggak mungkin setega itu kan. Yes, makanya jadi kita harus memastikan kita punya polis itu untuk menjaga keluarga kita, memastikan mereka tetap hidup dengan layak. Nah, kita memiliki asuransi kesehatan untuk memastikan keluarga kita itu tidak susah mencari biaya kesehatan pada saat kita sakit ataupun pada saat mereka sakit. Nah, jadi saya rasa sih kalau kita semua sama-sama mendorong masyarakat untuk memiliki polis, mau Bapak Ibu agent atau bukan, kita mendorong orang untuk memiliki polis, itu sebenarnya kita membantu. Ya, membantu. Karena kalau kita hanya membantu sumbangan, kita bisa bantu berapa sih? Betul. Tapi kalau kita bisa berbicara kepada dia, kita bisa mengedukasi dia untuk memiliki sebuah polis. Pada saat dia masih produktif dan sehat. Pada saat dia sehat ya. Lalu pada saat terjadi resiko, dia akan berterima kasih. Sebenarnya kenapa sih dia bisa punya polis? Nah, itu salah satu klaim yang saya pernah alamin. Saya benar-benar klaim itu, saya punya nasabah, kan anaknya nih yang beli polis buat mamanya. Mamanya itu pasang ring jantung. Nah, pada saat itu mereka ke luar negeri. Jadi susah kan mau bayar karena dari keluarga juga pas-pasan. Katanya nggak mungkin harus jual rumah dulu baru punya uang. Syukurnya dia punya ambil polis kemarin sama saya. Jadi kita konsultasi, akhirnya kita ngajuin cashless di sana, ya kan? Prosesnya kita telepon sana telepon sini juga ya. Akhirnya bisa cashless. Mamanya dari operasi katanya dokter cuma 1 ring jantung loh. Tapi pada saat tindakan, pada saat kateter dibilang harus 3 biji ring. Jadi pada saat itu dia makin shock lagi kan, makin takut kan. Nah, dan itu tindakannya kan harus cepat ya. Betul, bisa, harus on the spot. Ya, karena papa saya juga pernah gitu, benar-benar kita pagi ke dokter, lalu dokter bilang oke, siang ini kita pasang, and then kita keluarga harus tunggu di situ dan langsung putusin, oke, ini ada berapa titik, kamu mau pasang atau enggak. Betul. Dan di situ kita harus putuskan langsung dan semuanya. 1 biji ring itu puluhan juta loh, bahkan sampai ke ratusan juta. Jadi pada saat itu saya punya nasabah telepon saya, Andri ini gimana ya, cukup nggak limitnya? Karena kan saya punya klien bisa jadi pada saat kita jelasin dengan pada saat dia butuhkan kan dia sudah nggak ingat ya, sudah panik ya. Karena apalagi kondisinya kan udah kalut banget gitu. Betul, kan. mamanya lagi harus dipasangin ring. Nah dia telepon saya, dia tanya, gimana nih Andri, dari 1 ring sekarang harus jadi 3 ring loh, biayanya naik loh dari berapa jadi berapa, jadi 200 juta. Gimana Andri? Nah saya bilang, Cece tenang aja Cece, ya bisa cashless kok, limit Cece masih cukup. Nah jadi dengan agent yang menyatakan itu aja kepada kita punya nasabah, tenang Ceh ya. Dan waktu itu benar-benar nasabah saya itu benar-benar sangat terima kasih dan sangat bersyukur bahwa dia memiliki polis asuransi. Dia katanya tidak bisa membayang bagaimana jika dia tidak memiliki polis asuransi. 200-an juta dia mau cari dari mana? Dan di negara orang lagi ya? Yes, betul, di negara orang lagi. Jadi ya kita kalau bisa mendukung orang untuk memiliki polis asuransi, ya sebenarnya kita lagi berbuat baik. Betul. Itu sih yang kenapa bulan ini yang saya bilang bulannya cinta, bulan Februari itu kan bulan cinta ya. Saya kayaknya udah benar-benar bulan ini kayaknya harus nih asuransi ini saya harus dorong untuk podcastnya jalan di bulan ini, karena ya itu gitu loh, salah satu cara kita menyatakan cinta buat orang-orang yang kita kasihi adalah yang menjaga mereka bukan seumur hidup kita tapi seumur hidup mereka gitu loh. Ini adalah perkataan yang sangat bagus gitu. Kita menjaga keluarga kita seumur hidup mereka gitu kan, dan itu hanya bisa didapatkan di asuransi. Karena apa, kalau kita sudah meninggal kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah tapi asuransi anggaplah hartanya kita banyak banget gitu. Betul, prosesnya setengah mampus loh. Kalau hartanya banyak selain pun pusing prosesnya setengah mampus, kalau anak yang kita tinggalkan tidak bisa memanage, mengelola pun mungkin itu nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Mungkin itu less than 10 years sudah habis kemana-mana gitu kan. Tapi kalau asuransi ini paling nggak waktu dia sakit, aset yang dia kumpulin nggak habis. Betul. Jadi waktu dia sakit dia masih tetap bisa paling nggak bisa menjaga penyakitnya dia. Jangan sampai penyakitnya dia itu membuat kondisi lebih parah lagi gitu kan. Betul. Makanya sangat terima kasih pada saat Mbak In mengundang Andri untuk isi acara podcast, ya kan. Makanya pada saat saya tahu bahwa ini tujuannya untuk mengedukasi, saya langsung iyain. Saya langsung iyain. Kenapa? Karena kita pengen banget mendorong semua orang untuk memiliki proteksi. Iya, betul sih. Ya, mudah-mudahan
dari 4 seri ini teman-teman semuanya bisa terbuka. Ini seri closing asuransi nih di bulan Februari ini closingnya bareng Andre, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita udah sharing dari 4 episode ini, terutama di episode terakhir ini gimana kita ternyata gampang ya ngeklaim itu, terus gimana kita bisa mix and match kita punya produk asuransi. Mudah-mudahan semuanya lebih open minded, semuanya lebih terbuka, dan semuanya walaupun udah punya asuransi mungkin boleh buka lagi, karena asuransi itu harus direview tiap berapa tahun biasanya nggak review? Sebenarnya review itu alangkah baiknya adalah setiap tahun. Tapi kalau nggak mau pusing ya sudah 2-3 tahun boleh. Paling lambat 5 tahun ya. Oke, iya karena 5 tahun inflasinya udah 50%. Betul. Ya? Jadi kalau 5 tahun lagi masih nggak di review kembali itu bahaya. Oh, oke. Berarti mesti direview setiap tahun, harus disesuaikan dengan perkembangan gaya hidup kita dan kebutuhan kita. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman Iin Ngobrol. Saya Iin pamit dan sampai ketemu di Iin Ngobrol minggu depan. Bye.